وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum berdoa mengeraskan suara setelah sholat wajib? Barakallahu fikum. Ini pertanyaan panas. Iya. Tapi ya walaupun panas, ya kita sampaikan saja. Untuk menjelaskan hukum berdoa setelah sholat 5 waktu, kalau saya bilang pendapat saya begini agak tidak cocok. Iya. Agak tidak cocok. Untuk mengetahuinya apakah itu disyariatkan, kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Tahun berapa disyariatkan sholat 5 waktu? Setelah Nabi diutus. Bukan Hijriah. Setelah Nabi diutus. Siapa yang tahu? Disyariatkan sholat yaitu 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Karena Nabi sholat di Makkah 3 tahun. Karena Nabi di Makkah kan 13 tahun jumlahnya. 13 tahun Nabi di Makkah. Sholat 5 waktu disyariatkan setelah 10 tahun itu. Beliau sholat di Makkah 3 tahun. Kemudian Nabi sholat di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Karena beliau di Madinah berdakwah 10 tahun. Beliau meninggal di umur 63 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Jadi beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul berdakwah 23 tahun lamanya. 13 di Makkah, 10 di Madinah. Jadi beliau sholat 3 tahun di Makkah. Di Makkah khususnya pada saat diwajibkan sholat, beliau diimami oleh Jibril. Sholat 5 waktu. Di Madinah tentunya beliau sholat 13 tahun. Sekarang, apakah ada sahabat yang menukil bahwa ketika Nabi di Makkah, ketika Nabi di Madinah, beliau berdoa mengeraskan suaranya setelah sholat 5 waktu? Itu pertanyaannya. Iya. Kalau ada yang menjawab, ada yang menukilnya. Di mana? Apa dalilnya? Memang ada satu dalil yang dinukil. Bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan. Ketika beliau ditanya, ayud du'ai asma. Doa apakah yang paling didengar? Kata Nabi SAW, fi thuluthil lail al-akhir wa duburu khams salawat al-khams. Beliau jawab, doa yang paling didengar adalah sepertiga malam terakhir dan di penghujung solat 5 waktu. Ini dibilang dubur. Kalau hadis ini sahih, dubur itu yang bersambung dengan sesuatu, bukan yang terpisah. Kalau sahih, dinamakan dubur. Antum punya dubur? Semua punyalah. Tahu dubur? Yaitu yang di belakang. Itu namanya dubur. Dubur dari segala sesuatu itu yang bersambung dengannya. Yaitu di mana maksudnya? Kalau hadisnya sahih. Maksudnya setelah tasyahud. Karena memang di antara waktu tempat yang mustajabah adalah di sebelum salam. Setelah tasyahud. Dan memang Nabi perintahkan. Setelah belum mengajarkan tasyahud, beliau bilang, "Falyataqayyar minad du'a masya'a." Silakan pilih apa yang kamu inginkan dari doa. Itu dubur yang diinginkan. Tapi masalahnya ternyata hadis ini dhaif. Bahkan sebagian ulama menyatakan hadisnya palsu. Mungkar hadisnya. Mungkar hadisnya. Tapi anggaplah sahih, itu yang diinginkan. Karena kita harus kompromikan banyak dalil. Banyak dalil. Karena ada dalil sahih misalnya riwayat Bukhari Muslim. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya baca di solat." Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa, ucapkanlah, berdoalah setelah di tasyahudmu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan seterusnya dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Saya mencintaimu.
Kemudian Nabi bilang, la tada'anna dubura kulli sholat antakul. Jangan pernah kamu meninggalkan di penghujung solatmu untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dubur sebelum salam. Sama lafadznya dubur, yaitu sebelum salam. Setelah salam, saya bilang tadi, tidak ada selama diwajibkan sholat 5 waktu, dinukil Nabi berdoa. Kalau ada penukilannya, di mana dan pasti sahabat akan rame-rame menukil. Di Nabi, Abu Bakar, beliau berkuasa setelah Nabi SAW. Beliau imam sholat. Tidak ada satupun penukilan beliau berdoa di ujung sholat. Setelah sholat 5 waktu. Tidak ada. Umar, Uthman, Ali, semuanya. Kalau dikatakan itu adalah kebaikan, maka siapa yang lebih semangat terhadap kebaikan daripada mereka? Iya, karena laukana khairon. Apa ayat? Hah? Laukana khairon lasabakuna ilaih. Kalau itu kebaikan, maka mereka yang duluan mendahului kita dalam masalah itu. Mereka akan duluan. Karena mereka kalau tidak mampu melakukan sesuatu, mereka pasti bilang, ya Rasulullah, gimana caranya supaya kami bisa melakukannya? Bahkan di antara mereka kalau tidak bisa melakukannya, ada yang menangis. Saya tidak bisa melakukan hal itu, teman saya bisa. Kalau ini memang ada, tapi memang tidak ada. Cari saja penukilan, biar kita sampai menangis tidak ada. Iya, tidak ada dinukil dari Nabi dan khulafa. Yang Nabi memang bilang berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa yang 4. Tidak ada dinukil mereka berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali penukilannya. Sama sekali penukilannya. Dari generasi terbaik kita tidak berdalil dengan setelahnya. Karena ucapan ulama bisa salah, bisa benar. Kita perlu lihat dalilnya apa. Dalilnya apa? Karena kita tidak berdalil dengan orang, tapi berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya, apa tadi pertanyaannya? Iya. Apa hukumnya? Ya hukumnya bisa kita tentukan sendiri. Kalau Nabi tidak lakukan, para sahabat tidak lakukan, apa hukumnya? Jangan lupa subscribe, like, dan share.